Suasana politik Indonesia setelah 2024 sama sekali tidak tenang. Udara dipenuhi spekulasi, dan jalanan ramai dengan percakapan tentang masa depan negara. Setelah pemilihan yang memanas, bangsa ini berada di persimpangan jalan, di mana masa lalu dan masa kini bertabrakan dengan cara yang tidak terduga. Mantan Presiden Jokowi tetap menjadi pusat perhatian, bukan karena pencapaian kepemimpinannya selama 1 dekade, tetapi karena kontroversi yang menolak untuk mereda. Yang utama di antaranya adalah tuduhan lama bahwa ia memalsukan ijazah universitasnya, sebuah klaim yang pernah terkubur tetapi kini muncul kembali dengan intensitas baru. Tuduhan ini, yang sebelumnya telah diselidiki dan dibantah, telah kembali menjadi berita utama. Tapi kali ini, tidak sendirian. Itu disertai dengan gerakan yang berkembang menyerukan pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Waktu serangan yang diperbarui ini bukan kebetulan. Penargetan simultan masa lalu Jokowi dan masa kini Gibran telah memicu narasi yang kuat, yaitu dinasti politik yang terkepung. Para kritikus berpendapat bahwa kehadiran keluarga yang berkelanjutan di eselon kekuasaan tertinggi mengancam semangat reformasi dan demokrasi. Mengapa isu-isu ini dihidupkan kembali sekarang? Kekuatan apa yang bermain di balik layar dan siapa yang diuntungkan dari pengawasan yang diperbarui ini? Pertanyaan-pertanyaan ini bergema di ruang redaksi, kafe, dan aula parlemen di seluruh negeri. Pengaruh Jokowi tidak begitu saja lenyap ketika ia meninggalkan jabatannya. Dukungannya sangat penting dalam mengamankan kemenangan bagi penerus pilihannya, dan kenai cepat putranya ke kursi wakil presiden hanya memperdalam persepsi akan warisan politik yang dipegang erat. Bagi banyak orang, Jokowi tetaplah seorang penentu raja, membentuk arah bangsa dari balik layar. Kekuatan yang tersisa ini, dikombinasikan dengan kenaikan Gibran yang kontroversial, telah menciptakan ketegangan di kalangan elit politik Indonesia. Faksi-faksi yang bersaing, merasa tersisih atau terancam, telah menunggu saat yang tepat untuk menantang dominasi keluarga. Sekarang, dengan perhatian bangsa terfokus pada pemerintahan baru, saat itu telah tiba. Alih-alih periode refleksi dan transisi pasca kepresidenan Jokowi telah menjadi medan pertempuran. Tuduhan dan manuver politik kini bertujuan untuk merusak tidak hanya warisannya, tetapi juga pengaruhnya yang berkelanjutan dan stabilitas pemerintahan baru. Taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya. Konvergensi kontroversi ijazah dan ancaman pemakzulan telah mengubah babak politik Indonesia ini menjadi saga yang mencekam. Ini adalah momen yang memaksa bangsa untuk menghadapi pertanyaan sulit tentang legitimasi, kekuasaan, dan makna sejati demokrasi. Ketika luka lama dibuka kembali dan pertempuran baru terjadi, Indonesia dibiarkan bergulat dengan fondasi demokrasinya. Pilihan yang dibuat dalam periode yang bergejolak ini akan membentuk masa depan bangsa selama bertahun-tahun yang akan datang. Karena warga negara, pemimpin, dan institusi semuanya mencari jalan ke depan di era baru ini. Dari kediamannya di Solo, Jokowi akhirnya menanggapi badai tersebut. Pada 15 Juli 2025, ia menepis tuduhan ijazah yang dihidupkan kembali dan seruan pemakzulan sebagai bagian dari agenda politik yang diperhitungkan. Ia menunjukkan ketenangan, mengatakan kepada pers bahwa ia menanganinya biasa-biasa saja. Namun di balik layar, tim hukumnya bergerak cepat untuk menanggapi klaim tersebut. Pendekatan ganda ini, ketenangan publik, tindakan pribadi, telah lama mendefinisikan gaya Jokowi. Dengan membingkai serangan sebagai politik, ia menggeser perdebatan dari fakta ke motif, mengundang publik untuk melihat kontroversi sebagai babak lain dalam perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung di Indonesia. Pertanyaannya tetap, apakah ini tentang kebenaran atau hanya babak lain dalam permainan politik elit? Pertarungan ijazah berpindah dari rumor ke ranah hukum. Apa yang dimulai sebagai bisikan dan spekulasi dengan cepat meningkat menjadi konfrontasi hukum skala penuh, menarik perhatian bangsa. Taruhannya tidak lagi hanya bersifat pribadi, mereka telah menjadi politis, dengan reputasi dan kepercayaan publik yang dipertaruhkan. Tim Jokowi mengajukan laporan pencemaran nama baik ke Polisi Jakarta, menandakan pergeseran ke serangan. Langkah ini adalah pesan yang jelas. Kubu Presiden tidak akan membiarkan tuduhan tidak tertantang. Mesin hukum mulai bergerak, dan polisi kini berada di pusat penyelidikan tingkat tinggi. Pada 11 Juli 2025, polisi setuju untuk menyelidiki, memvalidasi pengaduan Jokowi, dan memastikan kasus tersebut akan mendominasi berita utama.
Media mengerumuni kantor polisi, ingin tahu perkembangan terbaru, sementara publik mengawasi dengan cermat, haus akan jawaban dan akuntabilitas. Sementara itu, para penuduh seperti TPUA terus maju, mengajukan gugatan perdata, dan menuntut peninjauan polisi, bahkan setelah ijazah dinyatakan asli pada bulan Mei. Tekad mereka menjaga kontroversi tetap hidup, menolak membiarkan masalah itu mereda dengan tenang, dan menantang setiap pernyataan resmi dengan manuver hukum baru. Kegigihan mereka menyebabkan sidang kasus khusus, meninggalkan masalah tersebut belum terpecahkan, dan publik dalam ketegangan. Ruang sidang menjadi panggung untuk argumen dramatis, dengan kedua belah pihak menyajikan bukti dan klaim balik, sementara di luar, kerumunan berkumpul, menunggu tanda-tanda penyelesaian. Proses hukum menjadi tontonan, dengan setiap langkah diteliti dan dipolitisasi. Kru berita menyiarkan pembaruan langsung, ahli hukum berdebat di televisi dan media sosial ramai dengan spekulasi, mengubah kasus tersebut menjadi obsesi nasional. Berbagai tempat, penundaan prosedural, dan perhatian media mengubah pengadilan menjadi medan pertempuran lain. Setiap sidang membawa wahyu dan kemunduran baru, saat tim hukum menavigasi labirin birokrasi dan tekanan publik. Sengketa ini bukan lagi hanya tentang ijazah. Ini adalah perang proksi untuk legitimasi politik. Politisi, aktivis, dan warga biasa semua ikut campur, melihat kasus ini sebagai cerminan perjuangan yang lebih dalam untuk kekuasaan dan pengaruh di Indonesia. Setiap putaran hukum menjaga kontroversi tetap hidup, memicu konflik yang lebih luas. Saat cerita terungkap, bangsa tetap terpikat, menunggu untuk melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan besar untuk kebenaran dan otoritas ini. Saat Jokowi menghadapi tuduhan lama, putranya, Gibran, menghadapi ancaman langsung, pemakzulan. Pada Juni 2025, Forum Purnawirawan Perwira TNI secara resmi meminta parlemen untuk memakzulkan wakil presiden, dengan alasan pelanggaran etika dalam putusan pengadilan yang memungkinkan pencalonan Gibran. Ketua Mahkamah Konstitusi adalah ipar Jokowi, memicu klaim nepotisme dan konflik kepentingan. Meskipun jalan menuju pemakzulan itu sulit, adanya tuntutan tersebut terus menekan Gibran dan pemerintahan. Ancaman pemakzulan adalah alat konstitusional sekaligus senjata politik yang membayangi kepemimpinan baru Indonesia. Mereka yang menantang Jokowi dan Gibran bersikeras bahwa motif mereka adalah patriotik, bukan politis. Purnawirawan Jenderal Soeharto dan kelompok-kelompok seperti TPUA mengklaim bahwa mereka membela Indonesia dari nepotisme dan menuntut transparansi. Mereka berpendapat bahwa tindakan mereka adalah jalan terakhir, lahir dari frustrasi terhadap institusi yang mereka anggap gagal dalam menegakkan akuntabilitas. Bagi mereka, masalah ijazah dan pemakzulan adalah tentang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, bukan dendam pribadi. Baik dipandang sebagai pengawas atau aktor politik, mereka menggambarkan diri mereka sebagai pembela masa depan Indonesia. Analis independen menawarkan pandangan yang berbeda. Deddy Kurniasyah dari IPO berpendapat ini bukanlah konspirasi besar, melainkan dampak dari pilihan politik Jokowi sendiri. Dengan tidak pernah sepenuhnya menyelesaikan masalah ijazah dan memaksakan pencalonan putranya, Jokowi menciptakan kerentanan. Kontroversi ini dipandang sebagai konsekuensi alami dari pembengkokan aturan dan mendahulukan keluarga di atas norma-norma demokrasi. Reaksi keras ini bukan sebuah plot, melainkan lebih merupakan reaksi terhadap tindakan yang dianggap melampaui batas. Ini membingkai ulang masalah Jokowi sebagai akibat ulahnya sendiri, bukan diatur oleh musuh-musuh yang tidak terlihat. Dalam pandangan ini, badai adalah produk dari sebab akibat politik. Para politisi bahkan mantan sekutu ikut angkat bicara. Arya Bima dari PDIP mengkritik Jokowi karena terlibat dalam perselisihan publik, mendesaknya untuk bertindak sebagai negarawan di atas perselisihan. Ia berpendapat bahwa Indonesia menghadapi masalah yang lebih besar, kemiskinan, pengangguran, sementara drama politik mengalihkan perhatian dari masalah-masalah nyata. Masyarakat katanya menginginkan solusi, bukan pertengkaran elit. Komentar Bima menyoroti keretakan yang semakin besar antara Jokowi dan partai lamanya, dan keinginan yang lebih luas untuk pemerintahan yang substantif. Pesannya, para pemimpin akan dinilai dari kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan dari keahlian mereka dalam intrik politik. Bangsa ini berharap mantan presidennya menyatukan,
bukan memecah belah. Kisah Jokowi Gibran ini sangat mengena karena menyentuh kekhawatiran Indonesia tentang kepercayaan, keadilan, dan kembalinya nepotisme. Bagi banyak orang Indonesia, ini bukan hanya perdebatan politik yang abstrak. Ini sangat pribadi. Perasaan bahwa aturan bisa dibengkokkan untuk yang berkuasa, atau bahwa ikatan keluarga bisa mengalahkan prestasi, membangkitkan luka lama dan frustrasi baru. Orang-orang mengingat masa lalu ketika transparansi kurang, dan takut bahwa sejarah bisa terulang. Isu ijazah bukan hanya tentang kredensial, ini tentang keaslian dan kontrak sosial. Di negara di mana pendidikan adalah pencapaian yang sulit bagi banyak orang, pertanyaan tentang ijazah palsu atau kualifikasi yang meragukan sangat menyakitkan. Ini menantang gagasan bahwa kerja keras dan kejujuran dihargai, dan menimbulkan keraguan apakah para pemimpin benar-benar bertanggung jawab kepada rakyat yang mereka layani. Di era digital yang terpolarisasi, ini menjadi simbol bagi kedua belah pihak, bukti penipuan bagi para kritikus, fitnah bagi para pendukung. Media sosial memperkuat setiap rumor dan tuduhan, sehingga lebih sulit untuk memisahkan fakta dari fiksi. Keluarga dan teman-teman terpecah belah, memperdebatkan kebenaran di meja makan dan di forum daring, karena kepercayaan bangsa terhadap institusinya diuji. Ancaman pemakzulan membangkitkan kenangan Orde Baru ketika kekuasaan tetap berada di tangan keluarga. Bagi generasi yang lebih tua, gema masa lalu ini mengganggu, mengingatkan mereka pada masa ketika demokrasi rapuh dan perbedaan pendapat berbahaya. Sementara itu, generasi muda bertanya-tanya, apakah kemajuan yang telah dicapai negara mereka berisiko terhapus? Kenaikan cepat Gibran, yang dimungkinkan oleh putusan pengadilan yang kontroversial, menimbulkan ketakutan akan kembalinya politik dinasti. Kecepatan dan cara kenaikannya menimbulkan pertanyaan, apakah sistem politik Indonesia benar-benar terbuka, atau apakah itu dibentuk di balik pintu tertutup? Ketidakpastian ini memicu perdebatan publik dan skeptisisme. Media memperkuat setiap putaran, mengubah cerita menjadi obsesi nasional. Media berita membedah setiap perkembangan, sementara acara bincang-bincang dan kolom opini menjaga kontroversi tetap hidup. Liputan yang konstan memastikan bahwa isu-isu ini tetap menjadi yang terdepan dalam kesadaran publik, membentuk bagaimana orang melihat pemimpin mereka dan masa depan negara mereka. Ini lebih dari sekadar teater politik. Ini adalah pertempuran untuk jiwa demokrasi Indonesia. Taruhannya terasa tinggi, karena warga bergulat dengan jenis bangsa seperti apa yang ingin mereka bangun. Protes, perdebatan sengit, dan momen refleksi semuanya menunjukkan masyarakat yang bergulat dengan identitas dan nilai-nilainya. Pertarungan sebenarnya ada di pengadilan opini publik, di mana legitimasi dimenangkan atau hilang. Ketika orang Indonesia menimbang bukti dan menyuarakan harapan dan ketakutan mereka, hasilnya akan membentuk tidak hanya lanskap politik saat ini, tetapi juga fondasi demokrasi mereka selama bertahun-tahun yang akan datang. Kontroversi Jokowi Gibran adalah cerminan bagi demokrasi Indonesia, menunjukkan kekuatan dan kerentanannya. Mereka menunjukkan bagaimana pertarungan hukum seringkali merupakan perpanjangan dari perang politik dan bagaimana politik dinasti dapat menguji cita-cita demokrasi. Kewaspadaan publik adalah pertanda baik, tetapi tantangannya adalah membangun institusi yang dapat bertahan dari badai politik. Kisah ini adalah panggilan untuk berpikir kritis, melampaui kepribadian, menuju isu-isu nyata yang dipertaruhkan. Perjalanan Indonesia menuntut kewaspadaan, keterlibatan, dan komitmen yang konstan terhadap keadilan dan transparansi. Kisah ini bukan hanya tentang satu keluarga, ini tentang evolusi demokrasi bangsa yang berkelanjutan.